Halo Rebahaners, di mana kalian berada di situlah kami ada. Kembali bersama saya Ajir yang selalu kerja buat cari uang dan uangnya entah kemana-mana. Jadi kali ini kita akan bahas alur film Petla yang dirilis pada tahun 2020, yang menjelaskan kisah nyata tentang polisi generasi kedua, yang memiliki tujuan untuk menjadi detektif, tetapi tujuannya adalah menyuap, korupsi, dan kecanduan. Kisah yang menegangkan bukan? Tanpa banyak cengcong lagi, langsung saja ke alur filmnya. Diperlihatkan dengan Daniel yang masih bayi yang baru saja lahir ke dunia dari keluarga polisi, bayi yang masih bersih dan suci, nggak kayak Otong sama Kabut Mania. Daniel bersama kakaknya tumbuh dalam kasih sayang orang tua. Beranjak dewasa mereka masuk sekolah kepolisian. Daniel juga menikah dengan wanita pilihannya. Kekurangan bukanlah bagian dari hidupnya Daniel. Di hari kelulusan sang ayah menawarkan ditugaskan di tempat yang sama, tapi Daniel memilih jalan yang berbeda. Ia memutuskan untuk menjadi detektif kepolisian. Kerjaan Daniel sebagai detektif kepolisian, sedihlah kalau diceritain. Bahkan dia ditusuk ketika sedang di lang parkir. Melihat Daniel memanggil bantuan, si penyusup memborgol dirinya sendiri. Dari belakang datang seseorang mengagetkan Daniel dan langsung dihantam olehnya. Kedua orang ini kembar yang asalnya dari Ukraina. Si kembar melobi Daniel dengan informasi tentang teroris kenalan mereka. Dari informasi retoris ini Daniel pasti bisa naik pangkat dengan cepat. Belum sempat berkata apa-apa Daniel keburu pingsan. Daniel tersadar di rumah sakit. Ayah dan kakaknya datang karena khawatir dengan keadaan Daniel. Berdasarkan cerita ayahnya, si kembar ditahan di kantor polisi setempat. Daniel ingin si kembar diserahkan kepadanya. Namun sang ayah tidak setuju karena khawatir dengan keadaan Daniel, dan ada sesuatu yang mencurigakan dari si kembar. Untuk pertama kalinya Daniel mengabaikan keinginan sang ayah, sembari berkata tidak membutuhkan dirinya. Sang ayah dan kakaknya kecewa. Mereka lalu meninggalkan ruangan Daniel. Setelah keluar dari rumah sakit dan dibebaskan si kembar, Daniel pindah tugas ke kota tempat teroris berada. Di sana ia bertemu dengan kepala polisi yang suka pencitraan. Wawancaranya dipotong di TV aja jadi ngambek. Daniel melapor ada teroris yang membuat mercon sebanyak 50 kg. Si kepala polisi bilang kasusnya kurang menarik. Ia malah nyuruh teroris buat bikin bom. Emang edan kepala polisi satu ini, tapi hal itu memungkinkan, karena terorisnya adalah kenalan si kembar. Mercon kemudian diganti dengan bom yang bisa diledakkan dari HP melalui SMS. Apesnya tiba-tiba SMS pinjaman online pun masuk dan bom pun meledak. Untung saja bom yang dibuat baru sedikit. Setelah pencitraan depan wartawan, kepala polisi menyuruh Daniel membuat bom. Daniel kemudian menjebak si teroris untuk membuat bom dalam koper. Tak jauh dari sana, ada kepala polisi dan wartawan yang siap meliput penangkapan teroris. Begitu transaksi bom dilakukan, si teroris pun langsung disergap. Settingan to the max janco, kepala polisi mencari gaya yang cocok buat difoto. Cerobohnya si wartawan, seluruh aksi penangkapan barusan tidak terekam. Kepala polisi yang kebelah famous pun minta retell. Yang kebingungan di sini hanya si teroris karena ia dijebak. Adegan penangkap pun dimulai kembali. Si kepala polisi yang sotoi hingga ketulungan, juga mencoba membuka bom langsung tanpa bantuan Densus 89. Di markas kepolisian teroris yang dijebak oleh Daniel dan polisi meminta bantuan jaksa penuntut bernama Alicia untuk membelanya. Alicia akan menuntut Daniel dan kepala polisi, karena menyuruh teroris membuat bom. Daniel kemudian mengancam balik teroris menggunakan foto keluarga si teroris yang didapat dari si kembar. Daniel mengancam akan membunuh istri dan anaknya jika tuntutannya tidak ditarik. Daniel pun lolos dari jeratan hukum dan pulang ke rumah. Sebagai pengantin baru, Aina ingin kerja untuk meringankan ekonomi rumah tangga mereka. Ajaibnya sang istri tiba-tiba direkrut oleh institusi pajak.
Itu ternyata ulah si kembar yang memeras petinggi institusi pajak dengan video porno dari klub tempat mereka bekerja. Selain itu rumah tangganya Daniel tidak perlu waktu lama sampai istrinya hamil. Kembali ke markas kepolisian, sebagai seorang detektif Daniel diminta mencari kasusnya sendiri. Kalau bisa sih sampai diliput TV, kepala polisi menyarankan ia pergi ke klub, tempat di mana polisi, politikus dan serba-serbi kriminal yang ada. Di tengah itu Speksi Daniel mendapatkan laporan, ada kasus kekerasan di dekatnya. Daniel lalu disambut oleh wanita berbaju panjang di TKP. Wanita ini berusaha menutupi sesuatu, tapi Daniel menyadari ada yang aneh. Ia menyuruh si wanita untuk membuka bajunya dan Daniel terdiam 1000 kata setelah melihat tubuhnya yang penuh luka. Wanita tadi kemudian dibawa ke rumah sakit. Dia ternyata salah satu pekerja di klub kembar. Menganiayanya adalah Englishman, psikopat berkepala barcode tukang siksa. Englishman ini ingin memonopoli bisnis hiburan malam, termasuk membeli klubnya si kembar. Sebelum Englishman datang, Daniel menemui pemilik klub bernama Henny, dan memintanya menjual kepada Englishman, supaya Daniel bisa menjebak dan menangkapnya. Henny jelas ogah mengikuti Daniel yang merupakan seorang polisi. Seketika saja Englishman datang mengacau klub. Daniel enggak bisa apa-apa, sampai mau ditusbol oleh tongkat besi. Untung si kembar bisa mengusir Englishman. Setelah kejadian ini, Daniel menjebak Henny dengan berpura-pura menemukan narkoboy di rumahnya. Dengan watados Daniel pura-pura kaget di depan para polisi, Henny memahami keinginan Daniel dan meminta untuk dibebaskan. Esoknya Henny mau ngikuti rencana Daniel untuk menjual klubnya kepada Englishman, tapi yang datang ke tempatnya adalah seorang wanita yang mirip Paris Hilton. Meski di kepalanya ada barcode, Englishman tidak sebodoh yang Daniel kira. Wanita ini diutus oleh Englishman untuk menjadi pemilik klub, sehingga Englishman tidak bisa dijebak oleh Daniel. Daniel nggak kehabisan akal, dia langsung nyerbu si wanita dengan ringan, bahkan tanpa itu wanita patah tulang. Selanjutnya si wanita dibawa ke ruang interogasi oleh Daniel, buat diajak main TTS, selama 4 jam, TTS-nya selesai dan wanita dibebaskan. Daniel sengaja menahannya selama 4 jam, supaya Englishman yang sudah nangkring di depan kantor polisi curiga. Di wanita diinterogasi lagi oleh Englishman, tapi dia cuma bilang diajak main TTS. English pun membunuh si wanita dan menguburnya. Saat inilah Daniel muncul dan menangkap Englishman. Sorry nggak ditangkap tapi langsung ditembak. Setelah TKP dibereskan, kepala polisi datang buat bikin story. Daniel punya rencana yang lebih licik lagi, yaitu ngambil alih klubnya Henny. Henny dibuat pingsan dengan obat tidur, dan dijebak dengan video porno. Yang jadi masalah lawan mainnya masih di bawah umur. Mau enggak mau Henny pun memberikan klubnya pada Daniel, supaya tidak dipenjara. Daniel menemukan ketenangan dari memeras orang-orang, dan otak korupnya Daniel mulai jalan. Ia ingin memonopoli bisnis dunia prostitusi, karena pengunjung klub biasanya adalah orang-orang penting, sehingga bisa Daniel peras. Penghalang ambisi Daniel adalah atlet tinju terkenal bernama Kitty yang mempunyai klub juga. Dani berusaha menyingkirkannya dengan segala cara, sampai melakukan penyergapan bodong. Meski penyergapannya gagal, Daniel tetap menahan Kitty. Kepala polisi tidak suka Daniel memenjarakan orang terkenal tanpa alasan. Pada akhirnya Kitty pun dibebaskan. Setelah dari kantor polisi, Daniel menjemput Aina, yang baru konsulin di rumah sakit. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh gengnya Kitty. Aina yang lagi hamil besar dipaksa sprint agar tidak tertembak. Akibat beban yang ditanggung Aina terlalu berat, ia pun keguguran. Daniel kemudian datang ke tempatnya Kitty, untuk balas dendam. Sayang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah Kitty.
Daniel juga dibuat Ko dengan 3 pukulan. Di rumahnya Aina yang stres melampiaskannya pada sebotol Amer, sambil menyalahkan Daniel karena tidak bisa menjaga keluarganya. Rasa dendamnya Daniel semakin kuat. Si kembar menculik wanita-wanita muda dan mengangkut mereka ke sebuah mobil van yang diparkir ke rumah Kitty. Tanpa ada rasa curiga, Kitty pun membuka mobil. Dan Kitty lalu ditangkap dengan tuduhan penculikan. Tidak lupa keterangan pers disampaikan lagi oleh kepala polisi pencitraan, supaya Gypsy semakin menderita. Daniel merayu istrinya, Gypsy sampai rela disuruh menservis manuk dadalinya Daniel. Kok nggak ada anjing ya? Setelah Gypsy dibawa pergi, sang istri pun dibuang oleh Daniel begitu saja. Gypsy depresi berat, sampai menjadi Bemba Gatut. Dia meminta pertolongan pada Alicia. Keesokan harinya Alicia bertemu dengan Daniel, terkait pembebasan Gypsy. Gypsy akan bebas dengan alibi, publik ingin menyaksikan pertandingan tinjunya. Tapi Daniel malah merayu Alicia terus-menerus. Sebenarnya Alicia yang merupakan seorang janda mulai jatuh hati pada Daniel, karena rayuan mautnya. Tapi karena dia sudah punya istri, Alicia menahan diri. Alicia ini paling benci dengan perselingkuhan. Setelah mengetahui Gypsy akan bebas, Daniel mengambil jalan pintas, dengan membungkam Kitty untuk selamanya. Gypsy kemudian dinyatakan tewas karena bunuh diri, padahal ia telah dibunuh secara diam-diam. Alicia segera mendatangi Daniel, karena Gypsy pasti dibunuh olehnya. Untuk menutup mulutnya Alicia yang cerewet, dia langsung. Masih di hari yang sama ketika Daniel pulang ke rumah, Aina ternyata mengandung lagi. Dengan meninggalnya Gypsy, bisnis prostitusi berhasil dimonopoli, tapi otak kegiatan Daniel belum berhenti. Ia ingin membuat klub yang lebih besar, lebih eksklusif yang ditujukan kepada para pejabat, politisi, artis dan orang-orang terkenal lainnya. Mirip dengan Hotel Alexis di negeri dongeng, dengan koneksinya si kembar, Daniel mendapat dukungan dari pejabat keamanan negara Ukraina. Pejabat ini akan menyuplai tukang joget terbaik yang tentu multitalentan. Sebagai imbalannya si pejabat Ukraina menginginkan bantuan Daniel untuk menjadikannya sebagai DPR di negara Daniel yaitu Polandia, setelah para tukang joget Tadang. Keaslian suku Cadang kan langsung dites satu persatu. Suatu hari ia pulang dengan keadaan mabuk rumah Alicia, dan ngelantur tentang pengalaman test drive-nya di klub. Alicia sadar kalau Daniel sudah selingkuh darinya. Keesokan pagi ia meminta Daniel memilih antara ia, istrinya, atau perempuan klub. Daniel yang memilih pergi. Ring. Ring ring. Alicia pun bersumpah akan membuatnya menderita. Di sini hati Alicia hancur sehancur-hancurnya. Sementara itu Daniel justru sedang berbahagia, karena Aina akhirnya melahirkan. Setelah berbulan-bulan dibangun akhirnya klub eksklusif Daniel yang diberi nama Imperium resmi dibuka. Grand openingnya sangat meriah sampai bikin Otong nostalgia soalnya lagunya sering diputar di Time Zone. Setiap ruangan telah dipasang CCTV yang tidak bisa terdeteksi. Data CCTV juga hanya bisa diakses di ruang kontrol yang dikunci dengan sidik jarinya Daniel. Orang-orang penting yang datang ke Imperium sama sekali tidak sadar kalau perbuatan liar mereka direkam oleh Daniel. Suatu hari Aina mengeluhkan payudaranya melonggar pasca melahirkan. Dokter yang pernah bermain di Imperium mulai diperas untuk mengencangkan lagi sang istri. Bosnya Aina di institusi pajak juga memeriahkan hasanah pemerataan Daniel. Berkatnya Aina bisa mendapatkan promosi kerja. Semenjak Imperium dibuka Daniel dikelilingin oleh surga dunia. Daniel mulai kecanduan narkoboy yang merupakan barang sehari-hari di Imperium. Biar go internasional para tukang joget disebutkan dalam Polandia mencari bakat. Sayang penampilan Imperium tidak dianggap menarik oleh Pak Tatang. Kembali ke dokter lelah karena diperas oleh Daniel, ia mengakui perbuatan mesumnya di Imperium pada Alicia.
satu persatu korbannya Daniel yang merupakan para pejabat dan orang-orang terkenal juga melapor. Masa kejayaan Daniel pun mulai runtuh. Si kembar yang selalu mendukung Daniel sadar karirnya Daniel akan berakhir. Daniel dibuat pingsan dengan obat tidur. Sementara itu di luar Imperium, kepolisian bersama Alicia bersiap-siap meringkus Daniel. Mereka masuk ke dalam klub, tapi tidak ada siapapun di sana. Daniel yang teler juga gak sadar kalau ia ditangkap polisi. Seluruh rekaman di Imperium lenyap tanpa jejak, tanpa ada bukti rekaman video. Alicia tidak bisa menahan Daniel meski ia lolos dari jeratan hukum dan diberhentikan tidak hormat oleh kepala polisi dari pekerjaannya sebagai detektif. Daniel kemudian pergi memeriksa Imperium dan kantor pejabat keamanan negara Ukraina, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia ternyata ditipu habis-habisan oleh si kembar dan pejabat Ukraina. Di rumahnya Daniel yang udah lama nggak make narkoboy, jadi not responding dan sering berhalusinasi. Bahkan ketika istrinya tertimpa masalah dan mencoba menelepon Daniel, dia masih tidak peduli. Saat inilah seseorang masuk ke dalam hidup sang istri. Orang yang berusaha mendekati ini sebenarnya adalah agen suruhannya Alicia. Aina sang istri diajari bela diri dan diperlakukan layaknya tuan putri. Sementara itu Daniel masih ngehalu. Hubungannya Aina dengan agen semakin intim, selagi anaknya dititipkan kepada temannya. Aina dan pacar barunya liburan romantis berdua, sementara itu Daniel. Suatu hari perusahaan milik agen terkena masalah pajak, dan dipaksa untuk berhenti beroperasi. Aina yang lagi bucinnya menawarkan bantuan untuk penggelapan pajak. Jebakan Alicia dimakan mentah-mentah oleh Aina. Sesudah melegalisir dokumen pajak yang digelapkan, ia langsung ditangkap oleh polisi. Alicia lalu membocorkan bahwa kekasihnya Aina adalah agen suruhannya. Selain itu jika Aina tidak ingin dipenjara dan menelantarkan anaknya yang masih kecil, ia dipaksa menandatangani surat pernyataan, yang isinya adalah Aina bersaksi pernah melihat video rekaman dari Imperium. Dengan kesaksian tersebut Daniel yang masih ngehang akibat narkoba pun bisa dijebloskan ke penjara. Inilah azab polisi yang korupnya sampai ke tulang. Kepolisian masih berbaik hati padanya. Daniel diberi psikolog dan diikutkan dalam kerohanian. Ia tak kuasa menahan tangis saat mendengar kisah-kisah yang dijelaskan oleh pastor, terutama kisah tentang pengabdian seorang anak kepada ayahnya. Daniel teringat pada sang ayah yang telah membesarkannya dalam kehangatan keluarga. Daniel akhirnya bertaubat dan menelepon ayahnya untuk meminta maaf. Pada malam Natal sang ayah datang menjenguk Daniel. Malam Natal kali ini mereka akan habiskan bersama. Sang ayah kemudian membeberkan fakta yang mencengangkan. Si kembar dan si pejabat yang mengaku berasal dari Ukraina, nyatanya berasal dari Rusia. Mereka adalah agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai Polandia. Rekaman video keburukan pejabat Polandia pun bocor ke tangan Rusia, melalui Imperium. Sejak awal bukanlah Daniel yang merekrut si kembar, melainkan si kembarlah, yang merekrut dan memanfaatkan Daniel. Daniel hanya bisa bengong meratapi kejadian yang menimpanya. Ending yang sangat membagongkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian mau nge-request film silahkan komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like, share and subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. See you.